hari kiamat itu mau diharapkan atau tidak diharapkan itu pasti datang. Ya, jadi bukan kemudian kalau kita tidak mengharapkan hari kiamat itu tidak datang, itu tidak. Ya, hari kiamat itu ya seperti kematian, suka atau tidak, ketika ajalnya sudah nyampe ya pasti akan datang. Meskipun orang sangat membenci, sangat tidak mengharapkan hari kiamat, hari kematian pasti kematian datang. Demikian juga kiamat ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kita lakukan apa saja, kalau sudah waktunya ya akan datang hari kiamat itu. Lalu menegakkan khilafah itu berarti akhir, berarti lah bukan, itu memang ada sebuah garis sejarah yang itu sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hal kekuasaan Islam ada nubuwah, lalu kemudian khilafah ala minhajun nubuwah, diteruskan dengan mulkan adon, mulkan jabrian, dan akan ada khilafah ala minhajun nubuwah. Itu akan kembali. Justru dalam kondisi seperti ini adalah ketika kematian itu akan datang, demikian juga kiamat datang, itu tindakan yang terbaik adalah kita justru mendekatkan diri kepada Allah. Jadi begini, jangan dibalik pikirannya. Kematian itu pasti datang kepada kita. Semakin lama semakin dekat. Nah, justru ketika kita dekat dengan kematian, terus semakin dekat dengan kematian, yang kita lakukan adalah semakin bertakwa kepadanya. Semakin taat, semakin meningkatkan ibadah. Karena apa? Waktu yang tersisa semakin sedikit. Gitu. Demikian juga, ini kan kiamat itu, kalau kematian itu kiamat sughro, ini kiamat kubro. Kalau kiamat semakin dekat, itu berarti apa? Tindakan yang kita lakukan adalah semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah berjuang menegakkan agama Allah, ya agar agama Allah itu bisa diterapkan secara kafah. Nah, justru kalau kita takut kepada hari kiamat, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kembali kepada Allah dengan qalbin salim, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, maka justru tidak ada pilihan lain kecuali kita dalam barisan orang-orang yang memperjuangkan tegaknya Islam ini secara kafah. Jangan sampai justru sebaliknya kita termasuk orang-orang yang menghalangi dakwah. Bahkan orang yang tidak ikut berjuang karena dan dia tidak punya alasan saja itu sudah berdosa.